Lah rata-rata yang saya pahami bahwa kompos yang di pasaran itu bukan bahan murni yang saya tahu, yang saya pahami. Kadang-kadang sampah digiling, terus limbah pertanian digiling. Pejuang organik bukan pecundang, penggiat organik bukan pengkhianat. Nama Muhammad Khairul Arif Isnanto SP, bahwa Kawung Sari Organik bergerak dalam dunia pertanian, khususnya pembuatan pupuk sebagai produsen pupuk, baik itu pupuk padat dalam bentuk kompos dan bokasi ataupun dalam bentuk cair. Pada kesempatan kali ini kami mencoba memaparkan proses pembuatan bokasi oleh Kawung Sari Organik. Pertama, kami menyediakan bahan dalam bentuk kotoran. Kotoran yang kami proses menjadikan bokasi itu kotoran ternak murni dari kotoran ternak hewan domba atau kambing sama sapi. Kenapa kami harus memadukan dua-duanya? Biar nanti unsur yang terkandung dalam bokasi itu ada keseimbangan, baik N, P, dan K-nya. Di samping bahan-bahan organik dalam bentuk murni kotoran, kami juga menambahkan nutrisi-nutrisi yang dalam bentuk cair untuk menjadikan kompos itu menjadikan lembab. Yaitu ada mikrobanya, paling tidak mikroba yang kami berikan secara literatur, secara referensi itu ada bakteri pelarut fosfat, bakteri penambat nitrogen, Bacillus amylum, amilase, Annona, Trichoderma, dan PGBR. Itu untuk mengembangkan bahan organik tersebut. Di samping ada penambahan unsur yang lain kayak urin kelinci, air leri, air kelapa. Buahnya buah nanas sama buah pepaya sama buah pisang. Nah, dari bahan-bahan tersebut insya Allah dalam posisi bokasi itu sudah terlengkapi unsur baik makro dan mikro yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk proses fermentasi dari kotoran hewan yang dilakukan dari Kawung Sari Organik. Pertama, bahan sudah tersedia, kita mencoba untuk penggilingan. Fungsi dari penggilingan itu apa? Untuk menghancurkan dari kotoran-kotoran tersebut yang nantinya biar secara penampakan itu lebih sempurna. Yang kedua kalinya, tahapan selanjutnya setelah kotoran hewan itu nanti kita giling, kita fermentasi. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan proses fermentasi dari kotoran hewan itu satu, kita menyediakan bahan dalam bentuk kotoran hewan sudah giling. Yang kedua kalinya kita menyediakan mikrobanya, kita menyediakan kapur dolomitnya, kita menyediakan unsur cairnya yang tadi saya sebutkan, ada urin, ada air kelapa, air leri, ada buah nanas, ada buah pepaya, dan buah pisang. Yaitu yang nantinya melengkapi kebutuhan unsur dari bahan organik dalam bentuk kotoran hewan yang sudah saya giling tadi. Tahapan proses fermentasi itu kita bikin saf-saf, itu 30 cm kita ratakan dari kotoran hewan yang sudah digiling, baru di atasnya kita semprot mikroba, kita kasih kapur dolomit, kita kasih katul. Yang kedua kalinya kita atasnya lagi 30 cm kita kasih mikroba, kita kasih kapur, kita kayak bikin lapis. Itu proses tahapan-tahapan fermentasi. Setelah fermentasi selesai dalam jumlah bahan organiknya sudah habis, kita tutup biar nanti terjadi panas, terjadi proses dekomposisi dalam bahan tersebut. Selama 1 minggu kotoran sudah difermentasi, kita balik untuk membuang gas-gas metannya. Proses fermentasi itu berjalan selama 1 bulan. Selama 1 minggu sekali kita balik. Lah setelah proses fermentasi 1 bulan, itu bahan organik dalam bentuk kotoran itu sudah tidak berbau kayak awal amoniak, tapi sudah berbau dalam tanah. Makanya proses fermentasi dari kotoran hewan tersebut itu sudah dikatakan jadi dan sudah kita packing untuk ditranslokasikan ke petani-petani.
Itu proses fermentasi dari bentuk kotoran hewan tersebut. Nah, rata-rata yang saya pahami bahwa kompos yang di pasaran itu bukan bahan murni yang saya tahu, yang saya pahami. Kadang-kadang sampah digiling, terus limbah pertanian digiling. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Akan tetapi unsur yang terkandung dalam bahan itu kalah dengan unsur dari kotorannya. Karena proses fermentasi untuk bikin kompos atau bokasi itu memang dari bahan organik. Bahan organik kotoran hewan namanya, dalam bentuk ternak itu namanya kotoran hewan, dalam bentuk padat dan dalam bentuk cair. Limbah tanaman itu ada dedaunan, ada jerami, ada unsur yang lainnya. Jadi memang pembuatan kompos itu memang dari bahan-bahan organik. Nah, kebetulan dari Kawungsari Agro sendiri itu kami memurnikan dari bahan kotoran murni ternak dalam bentuk intil dan kotoran sapi dan urinnya. Nah, insya Allah produk dari Kawungsari Agro itu mungkin sudah banyak yang digunakan petani dan mengandung unsur yang sudah lengkap dibandingkan kompos-kompos yang lain. Karena kami mencoba untuk memberdayakan dari petani-petani semua. Makanya program dan visi dari Kawungsari Organik itu pejuang organik bukan pecundang, penggiat organik bukan pengkhianat.